Selamat hari Minggu adik-adik, adik-adik kelas remaja, adik-adik kelas tanggung. Hari ini adik-adik sekolah minggu akan diajak bernyanyi sama Kak Cika, ini Kak Cika ya, masih ingat Kak Cika kan? Nah sama Kak Cika, sama Bang Cipta, sama Kak Isna. Kakak ini kayaknya pasti kenal ya, masih ingat, jangan bosan-bosan ya adik-adik. Nah hari ini kita mau memuji Tuhan, kita juga mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita mau meninggikan Tuhan dulu ya adik-adik. Kita angkat satu pujian kita nyanyi lagu Selamat Pagi Bapa. Kita sapa dulu Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus itu sudah baik buat kita. Jadi kita mau nyanyi dulu adik-adik lagunya Selamat Pagi Bapa. Ayo Bang, Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Bersyukur memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Kita ulang sekali lagi Bang. Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Bersyukur memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Adik-adik sekolah minggu, kelas tanggung, kelas remaja, kita sudah memuji Tuhan. Jadi sebelum ibadah kita mulai, kita mau berdoa dulu. Adik-adik, kalau kita mau bersekutu dengan Tuhan, adik-adik tetap cari tempat duduk yang nyaman dan enak. Terus satu lagi kakak mau ingatkan, Alkitabnya jangan lupa ya. Nanti pada waktu kita mau mendengarkan firman Tuhan, kalau kakak sekolah minggu menyuruh baca firman Tuhan, adik-adik sudah siap dengan Alkitabnya. Jadi sebelum ibadah kita mulai, kita mau serahkan ibadah kita sama Tuhan. Kita mau berdoa dulu. Jadi Kak Cika, pimpin doa kita untuk doa pembukaan kita. Oke adik-adik, kita mau bersatu di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik dalam hidup kami. Tuhan yang baik, sementara kami akan mulai ibadah kami Tuhan, walaupun mungkin pada saat ini Tuhan kami belum bisa bertemu dengan teman kami Tuhan secara langsung, tapi Tuhan kami percaya Tuhan akan memulihkan semuanya dengan segera. Tuhan Yesus berkati hati, pikiran dan perkataan kami selama kami ibadah Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menuntun kami agar kami dapat mendengar setiap khotbah-khotbah yang disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu kami dengan baik. Inilah doa kami Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Oke adik-adik, sekarang kita mau nyanyi. Kak, hari ini kakak rasanya seneng gak, bahagia gak kak? Kalau kakak selalu senang terus Kak Cika, harus bahagia, apalagi kakak berada di gereja ini, terus hari ini kita mau memuji Tuhan, terus kita mau dengar firman Tuhan, kita harus bahagia Kak Cika. Iya benar, kalau abang bahagia gak bang hari ini bang? Bahagia banget Kak. Ya, mantap, bahagia banget. Karena semuanya kita bahagia, hari ini kita menyanyi Kak, hari ini kurasa bahagia biar lebih bahagia buat memuji Tuhan Kak. Buat musiknya bang. Tepuk tangan semuanya ya. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandeng, stop bang. Karena ada bergandengan tangan kan sekarang gak boleh kan kak? Iya, jadi sekarang kalau gandengan tangan gak usah gandengan tangan ya, karena lagi virus corona kak, jadi gak boleh pegangan tangan, oke? Kita ulang dari awal bang. Iya, kita gini aja ya. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi bang. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ya. Kak, kakak ngerasa Tuhan kita tuh dahsyat gak sih kak? Dahsyat banget Kak Cika, setiap hari pertolongan Tuhan itu tidak seperti apa yang kita pikirkan. Kita pikirkan hari ini aku ada pertolongan enggak, tapi ternyata Tuhan itu baik, tiap hari Tuhan itu dahsyat luar biasa. Tapi kalau Bang Cita ngerasa enggak kalau Tuhan itu dahsyat? Kalau abang ngerasa gak bang Tuhan itu dahsyat bang? Luar biasa banget Kak. Luar biasa banget, puji Tuhan. Karena Tuhan itu dahsyat buat kita mau nyanyi satu lagi kak, kita mau nyanyi satu lagi bang. Allahku dahsyat, biar kita tahu Tuhan itu sangat dahsyat di hidup kita. Buat musiknya bang. Semuanya lompat ya. Kita memuji nama Tuhan harus semangat. Haleluya.
Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Sekali lagi Bang. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Oh, sekali lagi Bang. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama siapa? Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Oke adik-adik, kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi lagi buat Tuhan satu pujian lagi, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak
hari Minggu adik-adik. Shalom, jua-jua. Apa kabar kalian? Hari ini kita ketemu lagi, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang hari ini akan diambil dari kitab Kejadian. Jadi sebelumnya kita akan bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa, berkati kami semua supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Bapa, dan kami bisa mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, buka Alkitab kalian, siapkan catatan kalian. Kita akan buka Alkitab kita dari Kejadian 11, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-7. Oke, cerita ini sudah selalu diulang-ulang, bahkan mungkin kalian sudah sangat hafal, tapi tidak apa ya, firman Tuhan adalah ya dan amin, dan Tuhan pasti punya rencana. Kenapa Tuhan memberikan firman Tuhan hari ini dari Kejadian 11 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-7. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka menjadi batu dan ter, gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Sampai di situ firman Tuhan kita. Nah, tema kita hari ini mengenai Menara Babel. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Menara Babel ini didirikan oleh seorang raja yang bernama Nimrod, ya. Dan kalau dari asal usulnya, Menara Babel ini didirikan di tanah Sinear, ya. Dan semua orang-orang yang mendirikan ini adalah keturunan Nuh. Jadi pada saat air bah sudah berhenti, lalu mulailah keturunan Nuh memiliki keinginan untuk membuat sebuah bangunan. Ya, mereka punya merasa tidak nyaman, merasa tidak aman jika sesuatu hari nanti sesuatu terjadi kepada mereka seperti kejadian air bah. Maka mereka berusaha bersama-sama untuk membuat sebuah menara. Maksud mereka membuat menara di sini adalah supaya suatu saat nanti jika sesuatu hal terjadi lagi terhadap bangsa mereka, maka mereka bisa memiliki tempat berlindung dan mereka tidak berserakan di mana-mana. Mereka tidak terpecah belah. Itulah maksud didirikannya Menara Babel. Lalu mereka dengan kemampuan mereka pada masa mereka sudah mampu membuat yang namanya batu bata, ter dan gala-gala juga mereka sudah bisa, dan itulah yang menjadi pondasi mereka membuat menara. Tapi di pertengahan perjalanan mereka memiliki suatu pemikiran, mari kita buat sebuah bangunan menara yang sampai puncaknya itu menembus langit. Wow, amazing ya, bagaimana orang-orang pada masa itu sudah memiliki keinginan untuk apa? Keinginan untuk melebihi. Artinya mereka memiliki kesombongan. Kepintaran yang mereka miliki dipakai dengan disalahgunakan. Nah, itulah yang tidak Tuhan suka. Ya, lalu di Kejadian 11 ayatnya yang kelima, di situ Tuhan berkata. Tuhan berkata bahwa lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan mereka. Ya, lalu Tuhan mulai melihat bagaimana sombongnya orang-orang ini semua. Lalu Tuhan berkata, mari kita kacau balaukan. Supaya apa? Supaya mereka belajar untuk tidak sombong, tidak mengutamakan kepintaran mereka. Sama seperti kita.
Kakak percaya kalian masing-masing punya kemampuan. Kalian dilahirkan memiliki banyak kemampuan. Ya, ada yang jago basket, ada yang jago main musik, ada mungkin yang jago menulis. Ya, atau mungkin kalian jago dalam hal dancing, atau mungkin kalian bisa menari, membuat kreasi. Nah, bahkan ada yang sudah berprestasi baik tingkat provinsi ataupun tingkat nasional. Ya, tapi itu tidak dipakai untuk menyombongkan diri. Ya, seperti Menara Babel, seperti orang-orang yang membangun Menara Babel, bagaimana mereka dengan sombongnya untuk membuat sebuah menara yang sampai tembus ke langit dengan maksud supaya mereka sebenarnya tidak kacau balau ya. Tapi akhirnya Tuhan kacaukan juga. Artinya Tuhan tidak suka dengan rencana manusia. Jadi kita pun sama seperti itu. Ketika kita memiliki kemampuan, kita sudah sampai prestasi kita tuh ketika kita sudah berprestasi di atas, lalu kita mulai menyombongkan diri. Hati-hati. Iblis sedang mengintai. Ya. Jadi ketika kita sudah merasakan yang namanya prestasi tinggi, tetaplah seperti ilmu padi. Semakin berat, semakin berisi, maka dia akan semakin merunduk. Ketika kalian semakin berprestasi, ingatlah untuk selalu mengingat Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Prestasi yang kalian buat itu untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk menyombongkan diri. Hati-hati. Ketika kalian mulai meninggikan keakuan kalian, meninggikan ego kalian, Tuhan sedang mulai bekerja. Mengingatkan. Hati-hati. Ketika kalian sudah mulai berprestasi, pakailah prestasi kalian untuk memuliakan Tuhan. Supaya kalian tetap berprestasi. Apa yang kalian punya saat ini, prestasi apa yang kalian punya saat ini, pakailah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan seperti orang-orang yang mendirikan Menara Babel. Ketika mereka mulai merasa hebat, merasa wah, akhirnya mereka punya keinginan, lalu akhirnya Tuhan apa? Tuhan kacau balaukan. Tuhan serahkan mereka ke masing-masing ke tempat yang berbeda-beda dengan bahasa yang berbeda-beda. Nah, adik-adik, mulai saat ini, ketika kalian memiliki prestasi, ingat, bersyukur untuk prestasi yang sudah Tuhan berikan. Saat ini kalian belajar online di rumah. Tidak enak, betul. Saya sebagai orang tua merasakan hal itu. Tidak enak. Ya, belum habis kuota, belum harus mengumpulkan tugas secara online, buru-buru segala macam. Tapi ingat, kalian tetap bisa berprestasi melalui belajar secara online. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang sedang kalian rasakan, apapun yang sedang kalian rasakan di dalam hati, apapun yang kalian pikirkan, gak enaknya sekolah seperti ini online, tetap bersyukur sama Tuhan. Tuhan tetap berikan prestasi kepada kalian. Percayalah, ketika kalian belajar dari rumah, kalian tetap masih bisa berprestasi. Adik-adik, kakak mau ingatkan satu hal lagi, bagaimana Tuhan ingin kita tetap selalu merendahkan diri kita. Merendahkan diri kita di hadapannya. Ketika kita berprestasi, tetaplah ingat bahwa Tuhan ingin kita memuliakan namanya, mengucap syukur untuk semua yang sudah Tuhan berikan di dalam diri kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Bapa, ajar kami supaya kami tetap mengingat Tuhan bahwa apapun yang sudah kami capai saat ini, apapun prestasi yang sudah kami capai saat ini atau sedang kami jalani, Tuhan, kami percaya ya Bapa bahwa Engkau tetap memberkati, Tuhan yang tetap memberikan kami kemampuan supaya kami bisa tetap berserah kepadamu ya Bapa. Ajar kami menjadi orang-orang yang berprestasi, yang selalu memuliakan Tuhan, yang selalu berserah kepada Tuhan, dan selalu mengingat untuk mengucap syukur untuk semua prestasi yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan kita sudah selesai. Sampai ketemu lagi di live streaming berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap safe di dalam rumah, tetap semangat belajar walaupun online. Ingat adik-adik, tetap belajar, tetap bersemangat, jaga kesehatan. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Adik-adik kelas tanggung sama remaja, tadi kita sudah
dengarkan firman Tuhan dari kakak sekolah minggu. Sekarang kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Jadi siapkan persembahan kita hari ini. Nanti dikumpulkan di mamahnya aja atau di papahnya. Nanti orang tua kita yang akan memberikan kepada kakak guru sekolah minggunya. Kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan, tanda ucapan syukur kita bahwa Tuhan itu baik buat kita. Jadi selagi kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari lagu wajib kita biasanya adik-adik. Kak Cika, lagu wajib kita apa Kak Cika? Isekin kami enda o Bapa. Ya, jadi kita harus tahu siapa sih kita di hadapan Bapa kita. Gitu. Jadi kita mau nyanyi, kita angkat satu pujian kita, Isekin kami enda. Ayo Bang. Adik-adik, kebaktian kita sudah selesai, sudah dengarkan firman Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan juga sudah. Sekarang kita mau berdoa buat persembahan kita dan berdoa juga buat doa syafaat kita hari ini. Jadi kita lipat tangan, tutup matanya, tanda ibadah kita udah selesai, kita berdoa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan. Kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang disampaikan kakak guru sekolah minggu kami Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Bapak, tanda kami bersyukur buat Tuhan. Kami juga sudah mengumpulkan sebagian apa yang ada pada kami untuk persembahan kami. Berkati persembahan kami ini Tuhan, agar berguna, agar dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa dalam surga, sisa uang yang ada di orang tua kami juga Tuhan, Kau berkati Tuhan, sehingga sisanya juga Tuhan dapat kami pakai buat kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat orang tua kami Tuhan, Engkau berkati usaha orang tua kami, pekerjaan orang tua kami Tuhan, sehingga usaha dan pekerjaan orang tua kami semuanya lancar. Berkati juga orang tua kami Tuhan, berikan kesehatan kepada orang tua kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami, kelas tanggung dan kelas remaja. Bapa, di mana adik-adik kami ini masih belajar secara Zoom dari rumah Tuhan. Bapa, berikan semangat buat adik-adik kami supaya adik-adik kami tetap sukacita di dalam belajar walaupun belajar dari rumah. Tuntun mereka Bapa, bimbing mereka sertai setiap langkahnya. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan buat kakak-kakak guru sekolah minggu kami semua Tuhan, biar kakak sekolah minggu kami tetap sukacita. Kami juga berdoa buat semua guru-guru yang mengambil bagian di dalam ibadah kami pada hari ini. Tuhan tetap menuntun kami, membimbing kami. Bapa dalam surga, bila sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami percaya Bapa, Tuhan Yesus tetap menyertai kami. Tuntun kami Bapa, pegang tangan kami sertai setiap langkah kami. Kami serahkan hari-hari kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami bertemu minggu depan lagi di dalam kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Bapa, kami datang di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.